Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, semua selamat datang dan terima kasih, telah bersedia bergabung di ruang berbahagia ini. Semoga, setiap langkah yang teman-teman lakukan, semoga langkah ini adalah langkah yang Allah ridhoi. Nah, ruang berbahagia di mana di dalamnya ini adalah, ruang untuk belajar, di mana kita, bisa belajar dan juga berbagi, segala kebahagiaan yang kita punya. Harapannya di dalam ruang berbahagia ini, kita semua bisa belajar bersama seperti halnya, lagu yang mengawali tadi, "Semua murid semua guru," di mana, kita juga bisa jadi murid dan kita juga bisa jadi guru. Kita sama-sama belajar, ketika kita tahu, bahagianya kita, yuk kita sharing, yuk kita share, kepada teman-teman yang lainnya supaya kebahagiaan ini bisa menular kepada yang lainnya, seperti itu ya. Alhamdulillah, sudah ada yang hadir, Teh Lailatul Mahmuda. Halo, selamat datang Lailatul Mahmuda, terima kasih sudah mau bergabung, dan juga Teh Isma Aulia, terima kasih sudah mau bergabung di, eee ruang berbahagia ini. Nah, sebelumnya sebentar saya coba share dulu. Oke, teman-teman, sebelum kepada, yang akan di-sharing-kan mengenai bagaimana asiknya mengelola keuangan keluarga, saya mau coba, cerita-cerita sedikit mengenai, kenapa sih hadir ruang berbahagia ini, ruang belajar dan berbagi berbagi kebahagiaan. Nah, dari ruang berbahagia ini hadir, diawali dengan rasa, atas dasar keresahan kami, keresahan saya dan suami, terkait, keinginan saya sebetulnya ya, ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu terkait, bahwa inginnya saya tuh berkembang dari yang awalnya jadi kasir keluarga, ingin berkembang menjadi, manajer keuangan keluarga. Nah, dari situ bukan hanya maksudnya dari kasir keluarga itu kita cuma terima uang, lalu keluar, terima keluar gitu, tapi, inginnya itu keuangan yang masuk itu benar-benar terkelola dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian perkembangan peran yang kedua, awalnya dari cuma tukang masak, inginnya saya menjadi manajer gizi keluarga. Jadi ingin jadi manajer gizi untuk keluarga saya terutama. Nah, dan perkembangan peran yang ketiga itu dari tukang ngasuh, nggak cuma ngasuh, bangun, mandiin, suapinin gitu, tapi, saya ingin menjadi pendidik utama anak-anak gitu, nggak cuma dari segi mandi, segi makan, tapi lebih dari itu. Nah, seperti itu. Nah, dari poin yang pertama tadi terkait perkembangan peran, yang pertama dari kasir keluarga menjadi manajer keuangan keluarga, pada akhirnya, saya dan suami berdiskusi gimana ya caranya biar supaya keuangan keluarga kami itu lebih terarah gitu. Memang sebetulnya dari awal itu, kami sekeluarga hanya membiarkan, uang itu ya udah diterima, terus kita belanjain belanjain belanjain, nggak tahu ke mana itu belanjainnya ya. Nah, dari situ akhirnya, eee, yuk kita coba gimana tuh biar lebih terpetakan gitu si keuangannya itu. Maka dari situ, kami mencoba berikhtiar, bagaimana pengelolaan keuangan kami itu menjadi lebih terarah. Nah, dari situ saya mencoba, belajar, dari mulai baca buku, lihat-lihat video, dari situ menemukan, salah satu buku, yaitu buku Bunda Cekatan yang ditulis oleh ibu profesional, eee
terasa klik gitu. Kemudian dikolaborasikan dengan video yang saya, apa namanya, video yang saya dengarkan dari salah satu member dari ibu profesional Asia, terkait, cara mengelola keuangan ini. Nah, seperti itu. Kemudian, seperti biasa saya banyak bercerita kepada suami, apa yang saya terima dari lewat buku, lewat video, nah seperti itu. Kemudian, dari situ kita menemukan titik di mana, nah kita coba yang seperti ini gimana gitu, apa namanya, cara-cara yang mereka lakukan, kemudian saya coba ceritakan, kemudian kita coba aplikasikan, maka dari situ, hadirlah yang namanya pengelolaan keuangan keluarga. Nah, dari situ ternyata 5 bulan sudah kita, oh sampai sekarang tuh udah 6 bulan, kita mengaplikasikan cara pengelolaan keuangan ini. Alhamdulillah dari situ kita merasa lebih terarah keuangannya, lebih terpetakan. Kemudian, dari situ gimana ya biar teman-teman yang lain bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang kita rasakan gitu. Dari situ akhirlah tercetuslah, ruang berbahagia ini, ruang di mana tempat kita belajar dan berbagi kebahagiaan. Jadi bukan cuma, diri saya yang berbagi, nanti di sini teman-teman boleh, berbagi bersama terkait apa yang telah teman-teman dapatkan, yang telah teman-teman temukan, mau baik itu tentang keuangan ataupun yang lainnya, seperti itu. Dan, kemudian, mengapa saya mengambil di hari Ahad ini, karena hari Ahad ini adalah hari yang bisa saya, isi ketika anak-anak itu ada yang ngasuh ya, maka saya ambil hari Ahad. Kenapa jam 8? Ya karena memang, pekerjaan domestik itu perlu waktu yang banyak untuk menyelesaikannya, maka dari itu, saya coba memetakan jam berapa ya yang cocok untuk mulai, ruang berbahagia ini. Maka dari situ saya tentukan jam 8 dan itu hanya 30 menit. 30 menit itu waktu kondusifnya anak-anak, kalau setelah 30 menit entah, nanti akan seperti apa gitu ya. Kemudian, tempatnya itu via Zoom. Kenapa via Zoom? Ya karena memang ini cara yang paling praktis bagi saya, untuk berbagi, cerita ini, lewat, lewat online gitu. Sedangkan offline itu rasanya, saya belum bisa menyempatkan, berbagi kebahagiaan ini, ya seperti itu ya teman-teman. Nah dari situ selanjutnya, nah nanti apa sih yang akan di-sharing-kan. Yaitu yang pertama temanya itu terkait asiknya mengelola keuangan keluarga. Di sini akan ada 4 poin penting yang akan kami sampaikan terkait, pengelolaan keuangan keluarga ini. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya mengelola keuangan keluarga. Jadi apa sih seberapa penting mengelola keuangan keluarga tersebut, terus, yang akan disampaikan oleh saya. Kemudian yang kedua itu mengenal istilah-istilah penting dalam laporan keuangan keluarga. Nah, istilah apa saja sih di dalam laporan keuangan keluarga tersebut, kemudian dan ini juga akan insya Allah akan disampaikan oleh saya, dan yang ketiga itu pengalaman kami dalam mengelola laporan keuangan keluarga. Nah, ini akan ada kolaborasi antara saya dan suami, kemungkinan, yang pertama itu akan saya yang akan menyampaikan, kemudian akan dilanjut oleh suami terkait pengolahan data dari mulai input data menggunakan, Google Form, dilanjut dengan, diolah menggunakan Loker Studio, seperti itu ya. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai tanya jawab seputar mengelola keuangan keluarga. Nah, di situ boleh, apa sih namanya, kita diskusi bersama bagaimana, apa bagaimana pengaplikasian teman-teman semua terkait laporan keuangan ini, gimana penerapannya, apa hambatannya, mari kita diskusi bersama. Mudah-mudahan dari situ kita punya banyak insight dari teman-teman yang sudah bisa mengaplikasikan, yang belum bisa, kita jadi saling tahu, seperti itu ya teman-teman. Mmm, oke baiklah, kemungkinan, pada pekan ini akan tersampaikan satu poin dulu ya, mengenai pentingnya mengelola keuangan keluarga.
Bentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, saya akan mencoba sharing, berbagi terkait asiknya mengelola keuangan keluarga. Di sini karena kita sudah merasakan begitu bahagianya mengelola keuangan keluarga, maka dari situ kita ingin menularkan kepada teman-teman semua, eee, bagaimana sih, ngelola keuangan keluarga itu dengan asik gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh ya, perkenalkan dulu teman-teman. Perkenalkan nama saya Ulfa, saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Saya biasa dipanggil oleh, anak-anak itu Umi, kemudian suami saya itu bernama Saiful Ma'ruf, ya biasa dipanggil Abi Ma'ruf, kami manggilnya. Dan anak pertama saya bernama Syifa, sekarang hampir 4 tahun usianya. Kemudian Saif, nama anak-anak kami yang kedua, usianya itu hampir 2 tahun. Nah, saat ini kami tinggal di Subang, Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Oke, lanjut ya. Sebelum kepada materi sharing-nya, saya mau coba disclaimer dulu ya teman-teman. Saya itu bukanlah seorang ahli bidang keuangan, jadi nggak jago bidang keuangan. Tapi keluarga kami mencoba untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami terkait bagaimana sih mengelola keuangan di dalam rumah tangga kami. Jadi insya Allah ini yang akan kami share adalah, apa namanya, sesuai dengan pengalaman insya Allah ya. Tapi sebelum kepada pengalamannya kita, perlu tahu lebih dulu, eee, apa sih namanya, makna-makna dari, pentingnya pentingnya dari laporan keuangan tersebut ya. Selanjutnya, ya poin pertama yaitu pentingnya mengelola keuangan keluarga. Nah, kita lihat dulu fenomena saat ini ya teman-teman, yang pertama yaitu perceraian. Nah, kasus perceraian ini, tak apa, sangat apa tuh, sangat sering kita dengar informasinya, beritanya, bagaimana, rumah tangga suami istri bercerai itu atas dasar salah satunya itu kondisi ekonomi. Entah itu kondisi ekonomi yang terhimpit atau, kondisi ekonomi yang sebetulnya keuangan kita diterima cukup banyak, mungkin cukup lebih lebih lah, lebih dari cukup, namun pengelolaan keuangan tersebut, kurang pas mungkin seperti itu ya. Nah dari situ, mungkin salah satu, penyebab dari perceraian yaitu akibat kondisi ekonomi. Kemudian fenomena yang kedua yaitu terjerat pinjaman. Kita telah mendengar banyak kasus, bahkan tetangga-tetangga kanan kiri kita gitu, terjerat oleh pinjaman online atau apalagi kalau yang di kampung-kampung itu biasa menyebutnya dengan bank emok. Nah dari situ, kita lihat bagaimana seseorang mengelola keuangannya hanya untuk gali lubang, tutup lubang. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi mereka, eee, mau minjem ke bank lain hanya untuk menutupi utang yang di sebelah sini gitu. Nah gitu, jadi gali lubang tutup lubang, nah seperti itu. Kemudian fenomena yang ketiga yaitu gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah tak sesuai kemampuan, di mana apalagi, zaman sekarang itu sudah musimnya yang namanya story ya, atau apa ya, ya story baik di, di banyak medsos, di mana mereka akan memamerkan dirinya, eee, apa tuh, merasa dirinya, mampu gitu. Padahal di balik tersebut, maksudnya bukan berarti mereka nggak mampu, tapi, ada mungkin ya salah satu atau salah 2 orang yang hanya menutupi, rasa hidup mewahnya itu, diambil dari, apa, utang piutang utang yang mereka, apa tuh namanya, pinjam dari mana gitu. Jadi bukan real mereka itu orang berada, hanya untuk, apa, validasi bahwa dirinya, eee orang yang punya gitu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian fenomena yang terakhir yaitu, eee,
ada lupa syukur nikmat yaitu banyak mengeluh, mau uang sedikit, mau dapat uang banyak. Semoga kita tuh ada di dalam jajaran-jajaran orang yang mampu bersyukur atas segala pun yang kita terima, baik itu sedikit atau banyak. Mudah-mudahan kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya jam berapa? 8:22. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih pengelolaan keuangan itu penting? Oh, kebencet. Nah, kenapa sih pengelolaan keuangan itu penting? Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan bahwa tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tubuhnya untuk apa digunakannya. Nah, eh, oke, dari situ ada poin penting terkait keuangan terkait pengelolaan keuangan, yaitu dari mana tentang hartanya, dari mana kita diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya. Dari mana diperolehnya itu terkait pendapatannya, bahwa pendapatan itu nggak semuanya halal. Maksudnya uang yang diterima itu hati-hati, tidak semuanya halal. Makanya kita harus bisa memfilter apa-apa yang menjadi pendapatan kita, apa-apa yang menjadi pemasukan keluarga kita, untuk keluarga kita atau untuk individu. eh, apakah itu halal, apakah haram? Nah, dari situ kita perlu selektif untuk benar-benar bahwa pendapatan itu adalah pendapatan yang halal. Nah, poin yang kedua itu kemana dibelanjakannya, yaitu terkait pengeluaran. Nah, ini pun memang harus dikelola dengan baik antara pendapatan dan juga pengeluaran. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, nah, mari kita semua mengubah paradigma ya. Baik individu ataupun yang sudah berkeluarga, mari kita mengubah paradigma yang awalnya hanya menjadi kasir keluarga yang cuma terima keluar, nggak jelas arahnya kemana. Kemudian satu diterima, tanggal dua sudah koma, misalkan seperti itu ya. Kita ubah paradigma menjadi bagaimana kita menjadi manajer keuangan keluarga yang bisa bijak menerima segala pendapatan, entah itu dari suami atau ibu yang sudah bekerja, dari diri kita yang sudah bekerja, kemudian dikeluarkan dengan cara yang bijak. Nah, seperti itu, teman-teman. Semoga dari apa-apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nah, paling segitu dulu ya, teman-teman. Untuk poin 2 nanti akan disampaikan di pekan depan ya. Mohon maaf karena waktunya terbatas hanya 30 menit dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8.25. Semoga dari hasil sharing saya yang pertama itu, walau cuma sedikit banget ya, mudah-mudahan apa bisa diterima, bisa dipahami. Ternyata mengelola keuangan itu kita benar-benar harus bijak apa yang kita terima, apa yang kita harus bagaimana kita mengeluarkannya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, oke, demikian terkait sharingnya, teman-teman. Terima kasih yang telah hadir dan menyimak apa ruang berbahagia ini. Dan poin pertama ya, teman-teman, terkait pentingnya mengelola keuangan keluarga. Eh, Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mari kita sapa-sapa teman-teman di sini. Halo, halo Teh Shelly. Teh Shelly sehat? Halo. Halo, Mbak Taib. Halo anak-anak. Teh Laila tuh sehat. Teh Isma Aulia sehat. Halo, Pak. Halo Sehat, Teh Shelly, sehat Alhamdulillah. Teh? Alhamdulillah. Gimana lu Pak sama keluarga? Alhamdulillah. Lagi apa? Lagi liburan? Hmm, ini biasa lagi nyuapin ini, Oh Pak. iya. Ambil.
Iya. Di Bandung? Iya, masih di Bandung nih. Halo Mbak Isma. Mbak Isma lagi apa? Ya paling segitu ya teman-teman karena waktunya juga sudah habis. Sudah 8.28 ya. Nanti paling insya Allah kita teruskan di pekan depan terkait poin 2 dan poin selanjutnya insya Allah per poin itu per pekan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari apa-apa yang telah saya coba sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.